yang harus kita pelajarin pertama harus menumbuhkan kesadaran. Kamu tertarik nggak dengan dunianya manusia? Ya harus belajar sampai ke titik di mana vokal kita itu Sule ya, ada Sule. Fleksibel untuk mainin manusia yang macam apa. Itu sebenarnya latihannya gampang. Halo Circle, balik lagi barengan gue Ray Ihwana. Dan kali ini di ruang tamu Circle kedatangan, waduh, ini adalah tamu yang udah gue tunggu-tunggu banget. Karena dia adalah kuncinya ibarat kata dari acting berkelas aktor-aktor Indonesia. Kayak mention it lah, lo sebut misalnya Chico Jericho, Dian Sastro, ya kan, Laura Basuki, Naysila Mirdad. Itu harus lewat beliau dulu nih baru bisa kita melihat acting keren mereka. Nah jadi beliau ini adalah acting coach, aktor senior, dan juga, wah, gue tuh awal-awal ngeliat dan kenal sama Mas Rosa kayak, aduh ini orang serem gak ya? Suka marah gak ya? Ternyata orangnya bercanda banget. Ini dia Mas Rukman Rosadi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Thank you baik, ya, udah nyempetin datangnya di sini. Akhirnya setelah berapa? Aku bisa ketemu yang megang kunci dapur acting aktor-aktor Indonesia loh. Tukang masak aja. Waduh, chefnya ya. Oke Mas, tapi tahun ini lagi sibuk nyiapin berapa film sih Mas? Yang sedang atau yang sedang dan akan tayang nih? Yang sedang dan akan tayang kalau sampai akhir tahun itu mungkin 3-4 film yang 3-4 film yang sedang akan tayang. Ada Gadis Kretek, ada 13 Bom. Aduh aku lupa lagi, ada lagi. Ada Sri Mulat juga akan tayang lagi. Betul. Kalau yang sedang diproses, aku sedang kerja bareng sama sebuah PH baru. PH baru, debut mereka, debutnya sutradara dan debutnya penulis juga. Jadi kebetulan jadi coach dan pemain juga di situ. Oh, dari yang tadi yang disebut juga itu ada Mas di situ jadi aktor talentnya juga sama jadi coachnya juga ya? Jadi coachnya juga. Pasti dong. Jadi juga. Wajib sepaket kalau ada Mas Rosa itu harus ada juga jadi coachnya juga ya. Sebenarnya tugas saya itu jadi kompor. Aduh, ngomporin anak-anak muda yang bergairah buat main bagus gitu. Tuh, tapi akhirnya jiwa mudanya itu yang sampai sekarang juga menempel di. Ya, saya temennya muda semua. Aku pakai temannya Mas Rosa ya, anak muda. Nah, tapi sejak kapan sih Mas jatuh cinta sama dunia acting? Sejak kapan? Sejak saya tahu kalau dunia acting itu ternyata bukan soal lu tampil bagus atau tampil indah atau tampil memikat. Sejak saya tahu bahwa seni acting itu belajar tentang manusia. Itu tahun 89-90 lah yang jadi tahu banget itu seni acting itu apa gitu. Itu jadi karena rasa acting adalah mendalami manusia. Yes. Seni peran itu adalah seni tentang memahami manusia yang goalnya adalah kemudian menciptakan manusia baru yang bukan kita, yang bukan aktor tapi peran-peran baru manusia baru. Tahun itu saya jadi kenal dan ternyata itu menyelamatkan hidup saya, men. So itu jadi lebih jauh daripada sosiologi, psikologi, acting itu ya berarti? Kalau dari akarnya kan seni peran itu ditemani oleh psikologi sebagai pisau analisa, sebagai teman untuk menjadi alat ukur kebenaran mempelajari tentang manusia. Itu di awal-awal eranya Stanislavski ya 1890-an, di mana di situ awalnya pembelajaran yang lebih manusiawi tentang seni peran, tentang tokoh-tokoh yang akan hadir di panggung atau di film ya di awal itu yang memang punya standar ilmu pengetahuan di situ. Artinya itu setelah era aristokratisme, setelah eranya klasik, setelah eranya Shakespeare, kemudian muncul generasi baru, generasi pemberontak yang standar pengetahuannya tentang seni peran adalah the proper study of mankind is man. Studi yang layak tentang manusia adalah manusia. Jadi di awal itulah seni peran itu berbasis pengetahuan tentang manusia. Di tahun dan itu yang Mas Rosa pegang sampai sekarang. Ya, dan itu tadi saya bilang ternyata itu menyelamatkan saya sebagai manusia. Gitu. Bukan malah stres ya Mas ya, kita mendalami banyak peran manusia gitu ya. Enggak, jadi lebih sadar tentang posisi kita berdiri di atas dunia ini sebagai manusia gitu.
Ya artinya kalau saya di agama saya ada relasi manusia dan Tuhan, ada relasi manusia dan manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Nah, hablum minanasnya ini jadi menurut saya merasa jadi lebih komplit tahu tentang bagaimana berrelasi dengan manusia lain setelah tahu tentang manusia. Dan seni peran mempelajari itu semua. Nah, ini satu pelajaran penting yang mungkin seringkali dilewati oleh orang yang belajar seni peran yang akarnya dari Stanislavski. Di bukunya Stanislavski di bagian akhir itu bagian yang tidak selalu dibaca oleh pembelajar, itu kalau dia bilang sih, kalau teater tidak membuatmu menjadi manusia yang lebih beradab gitu, manusia yang lebih baik, maka segera tinggalkan teater gitu. Tinggalkan teater. Artinya harusnya teater itu membuat manusia menjadi lebih baik. Kalau nggak lebih baik berarti ada yang salah di situ. Tinggalin. Nah itu saya, oh buset, ini pelajaran yang esensial yang justru banyak dilupain. Artinya bahwa seni peran, seni acting itu bukan lu untuk lu bakal jadi orang yang populer di atas panggung atau di depan kamera. Tapi lu jadi manusia nggak? Jadi manusia yang lebih baik nggak kalau belajar seni peran? Kalau nggak, jangan-jangan lu salah belajar. Artinya si orang Rusia ini aja ngomong begitu. Apalagi harusnya kita orang Indonesia betul. Yang negeri yang penuh dengan senyuman ya. Betul. Negeri yang kayaknya manusianya jauh lebih oke daripada manusia di negara lain gitu. Tapi jangan sampai salah. Betul. Gitu. Nah kalau kita flashback nih, Mas Rosa ini kan lulusan memang tadi mendalami teater karena Mas Rosa juga kuliah di ISI ya, Jogja Teater. Sempat juga menempuh pendidikan di luar negeri juga ya Mas ya, untuk acting. Lompat-lompat aja lah, jadi kalau kayak di Indonesia itu kayak jadi santri kalong gitu ya, santri kalong, lompat ke sana, lompat ke sini gitu. Nah cuman dulu ketika memutuskan, oke, aku mau mendalami dunia seni peran, aku mau jadi aktor gitu. Terus akhirnya kuliahnya teater, terus juga akhirnya safari kemana-mana untuk terus mencari apa sih hakikat dari acting. Tapi pernah ada nggak yang kayak menanya ke Mas Rosa atau misalkan kayak mau jadi aktor tuh mau jadi apa gitu? Oh bapak saya yang pertama. Begitu dia diterima di teater, bapak saya, kamu mau jadi main ketoprak? Gitu. Sri Mulat dong. Iya. Saya panggil bapak saya kan Babe ya. B, tenang aja B, saya akan buktiin gitu, kenapa saya masuk sini dan tujuannya kemana gitu. Ya tapi tidak beruntung artinya tidak sempat saya menunjukkan keluasan apa yang bisa saya jangkau karena ayah saya keburu meninggal di waktu ibadah haji beliau tahun itu setelah tsunami Jogja. Setelah gempa Jogja gitu. Nah, tapi awal mulanya saya masuk ke dunia seni peran lucu Mas, karena saya kan dari kecil itu pembaca komik ya. Ribuan komik saya baca di masa SMP. Komik apa yang paling Mas Rosa suka? Kalau di masa itu yang buat orang ajaib, lu ngapain baca Koping Hu? Anak seumur saya SMP itu baca Koping Hu. Arti Koping Hu itu kan gambarnya sedikit, tapi filsafat pembelajaran tentang hidupnya banyak banget. Tapi hampir semua komik ya, Jan Mintaraga, banyak lah komik yang saya baca selama SMP. Jadi saya lebih sering bolos sekolah. Saya gampang ditumuin pasti di penyewaan komik gitu. Sehari saya bisa baca 3, 4, 5 komik sehari. Itu saya jadi penghayal akut setelah itu. Karena dunia kan dunia fiksi semua yang saya baca. Tapi itu ternyata menjadi awal penting ketertarikan saya pada manusia gitu. Pada karakter-karakter manusia. Akhirnya pada seni peran. Sampai di tahun 88-89 kalau nggak salah di asrama tempat saya tinggal di Jogja waktu itu seseorang bilang ke saya gitu, itu orang yang udah senior, kamu kayak Al Pacino, dia bilang gitu. Al Pacino siapa? Saya nggak ngerti Al Pacino siapa waktu itu. Bukan kopi ya, cappuccino itu. Ngertinya Bardaman Rawata si buta dari gua hantu. Al Pacino siapa? Kamu cari Al Pacino siapa gitu. Saya kemudian nyari nggak ketemu. Sampai suatu hari saya di toko loak buku ada lihat posternya Al Pacino yang pakai kacamata di sini. Serpico. Bukan Godfather malah yang. Serpico yang pertama kali. Oh ini Al Pacino. Jadi siapa? Kemudian saya cari tahu. Mulai tahun itulah 90-an awal saya mulai nonton Al Pacino dan hampir semuanya filmnya Al Pacino gitu. Dan itu mengawali ketertarikan saya pada dunia film akhirnya. Nah, saya cari sekolah yang
khusus di film nggak ada. Akhirnya saya masuk teater. Diisi. Jadi sekolah yang menurut saya waktu itu gedungnya bagus gitu. Itu pertimbangannya. Yang lainnya, aduh gedungnya gini gimana? Takut ambrol. Materinya ya. Gitu. Ini gedungnya bagus, oke lah saya masuk sini gitu. Nggak ada filmnya waktu itu. Tapi ternyata itu justru jadi jatuh cinta yang berat sekali pada dunia seni peran yang di teater karena pelajarannya jauh lebih sublim daripada yang saya lihat di hampir semua film. Pelajarannya lebih sublim, lebih tinggi, lebih complicated, lebih rumit dan banyak materi-materi yang ditulis oleh orang-orang besar dunia di naskah-naskah teaternya maksudnya. Itu saya jadi jatuh cinta di sana. Meskipun saya juga tetap nonton film, ya terutama film-filmnya Al Pacino di awal. Yang akhirnya ya saya jadi kenal Robert De Niro, jadi tahu Dustin Hoffman, jadi tahu Marlon Brando, jadi tahu orang-orang selevel itu di awal saya tertarik sama dunia seni peran gitu. Itu yang akhirnya membuat saya jadi banyak kecewa sama ketika nonton film Indonesia era itu. Kok nggak kayak Al Pacino dan teman-teman ya mainnya gitu. Compare-nya langsung ke filmnya Al Pacino. Iya, karena saya diracuni pertama Al Pacino gitu. Ya itu problem pertama saya masuk ke dunia seni peran gitu. Jadi ada kegelisahan sendiri juga dari Mas Rosa yang pada akhirnya banget. Aku harus turun juga ke dunia. Banget dan jatuh cintanya saya pada dunia seni peran itu yang menyelamatkan cara bergaul saya sebelumnya gitu. Maksudku cara bergaul saya masa kecil saya kan dihantui era Petrus ya, dihantui era Petrus yang lumayan mengacaukan karena cerita tentang Petrus itu dekat banget sama Petrus tuh hidup saya. Karena mungkin ada penonton kita yang Gen Z dan milenial, Petrus tuh dulu zamannya penembak misterius di mana banyak kriminal dibunuh dan dibuang di jalanan yang waktu itu saya nggak tahu, saya begitu hobi ngelihat mayat-mayat itu. Setiap kali saya ngelihat mayat, saya ngelihat ada berapa peluru di sana dan saya happy sekali melihat lubang-lubang itu karena yang terpikir buat saya adalah ada penjahatnya berarti ada jagoannya gitu. Wah ini hebat banget nih jagoannya gitu. Nah nonton filmnya Al Pacino kan tentang tembak-tembakan dan peluru dan langsung bayangannya begitu. Tapi itu juga mengacaukan karena sebelumnya mengacaukan. Tapi belajar tentang seni peran jadi saya belajar untuk ngerem kegilaan yang sempat muncul dalam pertumbuhan psikologis si Rosa kecil ini. Gitu. Dan memang hidup di era, aku kan juga bagian dari pernah besar di Orde Baru ya. Itu memang kayaknya golden age banget ya untuk kita ketika misalkan menjadi seniman gitu ke depannya. Wah, akan sangat banyak ide yang ngumpul di kepala kita dari background Orde Baru itu ya. Antara sukses atau tersesat lah. Gitu. Ya, buat saya ketika dulu hampir tersesat, ya seni peran menyelamatkan saya gitu, menyelamatkan. Karena dulu kan jadi pengen jadi jagoan juga gitu. Pengen ada di dunia yang seserem itu juga gitu. Artinya sempat juga nyobain ruang ngerempet kriminal lah gitu ya. Pengen ngerasain lah jadi buron kayak apa. Jadi orang yang berani itu kayak apa. Berhadapan dengan musuh 1, 2, 3 itu kayak apa. Itu ya sempat ada di dalam hidup saya gitu. Ya sekali lagi seni peran jadi menyelamatkan saya. Ternyata nggak soal itu gitu, manusia nggak soal itu. Jadi kok nggak salah ya sempet takut sama Mas Rosa ya. Ternyata dulunya pengen jadi Iya sempet begitulah, sempet aneh-aneh lah. Untung diselamatkan oleh dunia acting. Iya, dunia seni peran menyelamatkan saya. Nah tapi pada akhirnya Mas Rosa ketika sudah menjadi aktor, suka duka dan enak gak enaknya jadi aktor tuh apa sih? Suka dukanya, saya sejauh ini banyak sukanya ya, banyak sukanya. Karena menurut saya setelah saya belajar seni peran, saya jadi tahu harus berposisi seperti apa terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, terhadap teman. Saya jadi tahu bersikap. Jadi saya punya permakluman yang banyak sama manusia, nggak cuma ngelihat covernya aja, tapi tahu kemudian apa yang sebenarnya terjadi di balik bentuk gitu. Ada di balik bentuk itu ya pikiran yang sesungguhnya, perasaan yang sesungguhnya, sehingga kita jadi tahu bagaimana bersikap pada mereka. Itu ya jadi ngajarin saya bagaimana cara bicara yang bagus sama istri, bicara yang bagus sama anak gitu, bagaimana menjadi teman buat mereka. Saya jadi memposisikan dirinya. Iya, jadi
bisa piknik jadi anak-anak, bisa piknik jadi anak sendiri, bisa piknik jadi suami yang baik gitu. Ya pelajarannya banyak di situ. Ya. Dukanya kalau di teater ya, dukanya itu kalau mau pentas nggak punya uang. Teater kan begitu ya, siapa sih yang support gitu? Yang support itu sedikit sekali. Iya. Kita harus cari, sampai saya kan 12 tahun waktu itu dari tahun 2000-an itu ekspor produk-produk handicraft ke banyak negara. Ya kalau saya pentas kadang-kadang ya saya support dengan ambil beberapa keuntungan untuk support itu juga gitu. Untuk support hobi saya bareng teman-teman bikin pertunjukan gitu. Nah oke, kalau ngomongin tadi mempelajari acting untuk jadi seorang aktor, hal pertama apa sih Mas yang kalau kita mau newbie nih mau belajar acting, mau jadi aktor, hal apa yang pertama kali harus kita pelajarin dulu? Yang harus kita pelajarin pertama harus menumbuhkan kesadaran, kamu tertarik nggak dengan dunianya manusia gitu. Tertarik nggak untuk melihat manusia lain, nggak cuma melihat diri sendiri. Kalau kamu belum tertarik pada manusia lain, kamu akan terus memainkan diri sendiri. Ya. Sementara hakikatnya seni peran adalah seni menciptakan manusia baru, memainkan manusia baru yang bukan kita. Sehingga kalau kita tidak diawali dengan ketertarikan pada manusia lain, bagaimana kamu mau menjalankan hidupnya manusia lain? Sementara kamu tidak tertarik untuk mempelajari manusia lain. Kamu hanya tertarik pada dirimu sendiri. Itu seperti kalau di Stanislavski dulu yang sempat dipahami salah oleh murid-muridnya adalah namanya pemeranan diri. Pemeranan diri itu berperan tapi terus diri sendiri terus yang dijalankan. Sehingga spektrumnya jadi sempit. Spektrum semua acting itu jadi soal kita, bukan soal orang lain. Sementara naskah, baik itu teater atau film, semua adalah tentang orang lain. Jadi yang pertama harus dilakukan, kamu harus cinta dulu untuk memahami manusia, cinta untuk mengamati manusia, cinta untuk berelasi dengan manusia. Itu yang pertama harus dilakukan. Setelah itu, ya apakah modalmu itu, modal perangkat pikir, perangkat emosi, perangkat tubuhmu itu bisa mengakomodir manusia-manusia yang kamu mainin. Misalnya kamu mau jadi petani, oke, tubuhmu siap nggak untuk jadi petani? Pikiranmu siap nggak untuk jadi petani? Perasaanmu siap nggak untuk jadi petani? Oke, kamu akan jadi tokoh militer. Semua perangkatmu siap nggak untuk jadi tokoh militer? Artinya kemudian perangkat kita harus dilatih sepenuhnya sampai ke titik fleksibel untuk bisa mainin banyak jenis karakter, termasuk suara. Benar, Mas Rosa tuh kalau di setiap film tuh beda suaranya ya. Ada yang tiba-tiba jadi bapak-bapak berwibawa banget, ada yang bapak-bapak cempreng gitu. Dan itu memang wah. Ya, kedalamannya gimana tuh Mas biar bisa masing-masing beda gitu? Ya kalau latihannya mah panjang. Iya dong. Ya sehari 2 hari tentu. Ya harus belajar sampai ke titik di mana vokal kita itu fleksibel ya. Ada fleksibel untuk mainin manusia yang macam apa. Itu sebenarnya latihannya gampang. Tinggal mau kerja keras atau enggak, itu problemnya. Karena sebenarnya di negara kita itu setiap suku itu titik vokalnya itu udah beda-beda gitu. Titik vokalnya. Orang Jawa kalau ngomong itu di tengah agak ke dalam. Kalau kita ketemu orang Medan, ngomongnya di belakang, agak dekat sama tenggorokan kan. Enggak leh, mengece Padang. Orang Padang itu agak ke depan dan agak ke hidung lompatnya. Nah, artinya sebenarnya kita belajar bahasa dari banyak suku ini otomatis akan membuat pita suara kita fleksibel. Tinggal mau apa enggak, gitu nggak mau enggak. Itu yang memang harus dilatih. Bisa, semua orang bisa. Saya nggak percaya sama bakat. Betul. Sebagai pelatih saya nggak percaya sama bakat. Saya percaya sama ilmu pengetahuan dan kerja keras. Kalau kamu aktor mau kerja keras dan sadar bahwa butuh ilmu pengetahuan, nggak ada yang sulit. Nggak harus. Aku nggak punya bakat. Enggak. Saya sudah membuktikan 25 tahun saya ngajar. Nggak ada yang namanya bakat, adanya kerja keras sama ilmu pengetahuan gitu. Artinya kalau misalnya saya percaya sama bakat, artinya saya nggak percaya bahwa anak muda yang baru belajar bisa bagus. Saya nggak percaya itu. Tapi saya percaya bahwa anak muda yang baru belajar setahun bisa nggak bagus, bisa. Asal kerja keras sama ilmu pengetahuan gitu. Artinya kalau misalnya saya nggak percaya berarti, wah kamu harus menempuh 5-10 tahun baru kamu main bagus. Itu kalau saya percaya sama bakat gitu. Tapi saya percaya sama kerja keras.
Termasuk keyakinan itu juga yang membuat Mas Rosa yakin Rachel V-nya di Sleep Call tuh bisa acting ya. Oh iya. Oh iya. Gue denger ya. Nugras kasih tanggung jawab banget. Bisa Mas, bisa gitu ya. Yang penting dia mau kerja keras nggak? Ternyata dia mau kerja keras. Ya bisa gitu. Dulu yang Muhammad Khan itu juga film pertamanya di Kucumbu Tubuh Indahku. Mas Garin ya. Filmnya Dia bisa dapat penghargaan yang bagus lah di FFI. Kemudian Arawinda bahkan juga FFI dia dapat, di luar negeri juga dihargai. Artinya dia kan baru pertama kali main film. Apakah nggak mungkin menjadi pemain yang bagus? Semua orang mungkin gitu. Dan semua orang bisa bagus kalau mau kerja keras sama ilmu pengetahuannya cukup. Gitu. Sebenarnya menarik juga pendalaman karakter nih Mas, soal pendalaman karena aku pernah dengar juga dari Kak Dian Sastro. Itu dia cerita kayak aku tuh dilatih sama Mas Rosa tuh ada yang namanya pintu masuk dan pintu keluar karakter gitu. Untuk itu proyeknya Gadis Kretek. Jadi dia memerankan tokoh Jengyah itu. Ada tekniknya pakai parfum mawar gitu. Nah itu teknik pintu masuk pintu keluar acting itu maksudnya gimana sih Mas? Ya, kenapa harus pakai ada itu metode tambahan, metode tambahan untuk kasus-kasus yang spesifik gitu. Tapi yang mendasari pintu masuk itu kalau di metode saya adalah pintu masuk lewat tubuh. Lewat tubuh artinya nih ada orang yang pintu masuknya lewat pikiran, ada pakai perasaan, ada yang lewat tubuh. Lewat tubuh ini sebenarnya materi yang saya buat sendiri. Setelah saya menguji sekian banyak materi, bahwa ternyata saya membuktikan bahwa kalau pintu masuknya lewat pikiran, itu kalau pikiran kita stabil, oke, kita bisa masuk. Tapi kalau pikiran kita sedang tidak stabil, kita nggak bisa masuk. Perasaan juga begitu sama. Kalau perasaannya lagi labil, resah, habis diputus pacarnya, ya nggak bisa lah main bagus. Betul. Tapi tubuh itu nggak pernah keganggu. Jadi pintu masuk lewat tubuh maksudnya setelah karakternya ketemu, kemudian temukan ciri-ciri yang kuat di setiap bagian tubuh, setiap matriks tubuh. Nah itu yang akan kita pakai untuk masuk ke karakter. Nah jadi keluarnya gimana? Ya keluar aja lewat tubuh juga. Artinya misalnya ini kalau saya berdiri mesti sampai ya. Misalnya, ini yang paling gampang ketika saya di film Tunnel ya, series Tunnel. Kaki saya ada bentuk yang begini, kemudian ada bentuk yang asimetris begini, sampai kemudian ini kurang cukup kuat karena tokohnya serem banget ya, dalam banget. Saya tambahin di bagian sini. Ini bentuk yang begini mensupport pikiran saya untuk jadi asimetris juga. Otomatis. Sementara tokohnya Ki Slamet itu kan asimetrik banget, negatif, minor gitu. Nah ini membentuk kita jadi minor. Nah, setelah kemudian ini kayaknya kurang kuat, oke tambah suara. Saya masuk ke suaranya Ki Slamet. Nah ngilanginnya gimana? Setelah ini masuk, ya ini udah jadi Rosa. Begitu ini, ya masuklah Ki Slamet. Nah ini dalam sistem kerja psikologi itu pikiran, perasaan dan tubuh itu tidak pernah kerja sendirian. Mereka simultan, saling menyerap. Ada namanya istilahnya sponge effect di dalam psikologi. Jadi absorb gitu. Ya saling menyerap. Pikiran, perasaan dan tubuh kerjanya saling menyerap. Mana yang duluan akan diserap yang lain. Enggak pernah kerja sendirian. Ya sebenarnya ini gampang kalau kita mulai. Aku udah masuk belum ke karakter, cek aja pikiran, perasaan dan tubuh udah simultan belum. Udah bekerja bareng-bareng belum? Kalau belum berarti akan ada yang artifisial dalam acting yang terjadi. Akan ada yang dipaksakan. Nah itu pintu masuk lewat tubuh. Nah di kasusnya Mbak Dian karena lumayan rumit tokohnya, perubahan karakternya ekstrim. Itu setelah lewat tubuh ada tambahannya. Ini untuk mengingat perubahan karakter parfum ini, untuk mengingat perubahan karakter yang mana. Jadi itu metode tambahan. Jadi bukan metode utama, tapi itu metode tambahan. Itu works ya. Works. Wow. Ya, berarti kayak misalnya toko si Jengyah itu tuh benar-benar Dian, lo harus bayangin dulu ada Jengyahnya tuh begini gini gitu. Bukan bayangin. Udah bentuk dulu. Udah sampai dibentuk. Setelah dibentuk baru dikasih metode tambahan untuk membuat ingatan kita lebih mudah masuk gitu, perasaan kita lebih mudah masuk ke situasi itu gitu. Oke. Nah, tapi indikator keberhasilan seorang aktor tuh buat Mas Rosa yang seperti apa? Apakah hanya dari acting, apakah